Selamat malam Bapak Ibu semua. Abdi Katarino berjurami kasaruga Batsena Kak Jumata. Kami hormati dan kami muliakan Pastor Erwin, yang kami hormati WKP Istri, WKP Selon, WKP Krosi, WKP Bodo, dan WKP Tanijaya. Pusat Damai dan lain-lain pada malam hari ini. Yang saya hormati juga Suster Kepala, Pak Kadis juga hadir di tengah-tengah kita. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih telah bisa berkumpul di tempat ini sebagaimana biasa dan merupakan tradisi bagi kita orang Katolik, secara khusus kelompok doa Sungai Yordan setiap akhir bulan Rosario pasti ada penutupan, ada pembukaan, ada penutupan. Kebetulan malam ini penutupan di rumah kami. Oleh karena itu kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah sudi meluangkan waktu untuk dapat berdoa bersama-sama dan sekaligus pelantikan pengurus WKP dusun atau stasi Selon. Mungkin ini saja yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Adik Katarino berjuang minta saudara Batsena Kak Jumata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebelum memulai perayaan Ekaristi kita pada malam hari ini, kita siapkan lagu pembuka Puji Syukur nomor 628. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pada malam ini kita berkumpul di tempat ini sekaligus kita menutup bulan Rosario kita seperti biasa, tapi juga sekaligus kita melantik kepengurusan WKP Selon. Karena itu dalam misa ini kita juga mohon berkat dari
Tuhan atas segala usaha kita, apapun bentuknya, tapi semua itu tentu dengan maksud melayani sesama. Tapi dalam melayani sesama kadang-kadang kita terbentur beberapa hal. Bahkan kita sendiri kadang-kadang mau menyerah. Karena itu mari kita hening sejenak menyesali segala kekurangan dan dosa kita agar kita layak merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Kita doakan bersama, saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa Dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala berkat dan keselamatan, sepanjang bulan ini kami menghormati Bunda Putramu, Bunda Maria. Dan lewat doa-doa rosario kami pada bulan rosario ini, semoga Engkau berkenan mendengarkan doa-doa kami sepanjang bulan ini. Dan kami juga mohon berkat, perlindungan, dan kesetiaan bagi pengurus WKP Selon yang baru. Dan semoga apa yang kami rencanakan masing-masing berkenan kepadamu dan mendapat berkat dan menghasilkan buah yang berlimpah. Demi Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan bacaan pertama. Bacaan Kitab Suci. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Allah. Bacaan ini diambil dari Kitab Mazmur. Pada waktu itu, Daud mengucapkan doa berikut. Aku gembira atas janjimu, seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Tauratmu kucintai. 7 kali dalam sehari akan memuji-muji Engkau, karena hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan pada-Mu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-Mu, dan aku amat mencintai-Mu. Aku berpegang pada titah-titah-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka terhadap-Mu. Biarlah teriakanku seperti sampai ke hadapan-Mu, ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian
sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Demikian bacaan pertama. Syukur kepada Bersabda, tinggallah padaku, aku pokok agung, kamu rantingnya. Ini kau utus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapamu. Ini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Kau telah bersabda, siapa bersamaku akan menghasilkan buah yang lebat. Terpisah dariku, Dikau pasti musnah. Bila bersamaku, Dikau bahagia. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku Dikau Tuhanku. Mudah bagiku ikut panggilan-Mu yang aku dengarkan dalam sabda-Mu. Bimbinglah langkahku, tuntunlah aku tak menyimpang dari jalan-Mu. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku Dikau Tuhanku. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada murid-muridnya, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Demikianlah sabda Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tanpa memberitahu si pemilih lagu bahwa Injilnya tentang pokok anggur, itu sudah kita nyanyikan dalam lagu barusan. Dan alat sekarang canggih, saking canggihnya alat-alat sekarang, semua menyatu. Dan kesatuan itu
perlu dalam hidup kita. Kayak sekarang Bluetooth, alat ini menangkap HP yang sedang main. Kesatuan. Kesatuan itu bisa lintas batas, lintas sinyal. Dan itulah yang diinginkan oleh Yesus apabila kita mau bersatu atas namanya. Dia memberi perumpamaan dalam Injil Yohanes hari ini. Akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Bila terpisah dari aku, kamu tidak akan berbuah. Hari ini, Ibu Ketua berapa orang tadi? 49 pengurus WKP Selon akan menjadi pengurus WKP di stasi ini. Ya. Kadang-kadang kalau salah sebut mohon maaf, ada yang menyebut Seloon. Selon, pokoknya SLOON. Berapa tahun jabatan? Berapa tahun jabatan? 5. Oh, begitu. Jadi 5 tahun ibu-ibu yang 40 lebih ini disatukan untuk menyatukan WKP Selon. Tapi bukan hanya untuk menyatukan WKP, tetapi menyatukan anak-anak kita, keluarga kita, dengan pokok anggur sejati, yaitu Yesus. Apabila kita sudah bersatu dengan berbagai bentuk, kalau suster-suster yang cantik hari ini bersatu dengan Yesus dengan cara tak menikah, saya juga dengan cara tak menikah, enggak nyesal kami ya. Suster nyesal? Enggak ya? WKP dengan caranya sendiri disatukan dengan anggur, pokok anggur sejati yaitu Yesus. Bapak dan Ibu sekalian dan adik-adik ini dengan caranya disatukan dengan Yesus. Intinya adalah kesatuan tidak boleh putus. Kalau putus, kita tidak akan berbuah. Buah dari kesatuan itu adalah ucapan syukur. Itu yang dikatakan oleh pemazmur dalam bacaan pertama. Dia katakan dalam bacaan pertama tadi, 7 kali sehari aku mengucap syukur. Hebat benar. Memang hebat. Kebiasaan orang Yahudi dan kebiasaan orang Kristen itu sebenarnya 5 waktu sehari wajib doa. Dan itu dilanjutkan oleh saudara-saudara kita yang Muslim. Sebenarnya kebiasaan itu sudah lama. Tapi si pemazmur 7 kali sehari. Jangan lupa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, angka 7 itu angka kesempurnaan dalam kitab suci. Jadi si pemazmur melihat seluruh kerangka hidup harian dia berada dalam kerangka karya Allah dalam dirinya. Entah dia marah, entah dia kecewa, entah dia berhasil, tapi itu semua dalam rangka penyertaan Allah setiap hari kepadanya.
Karena itu dia patut syukuri. Nah, kita berapa kali kita sehari bersyukur kepada Allah? Itu tantangan. Atau kita menjadi patah arang kalau kita mengalami kegagalan. Kendati pun demikian, karena tidak ada manusia yang sempurna, kalau kita tetap setia dan bersatu dengan Yesus, peristiwa hidup itu kita bisa lihat sebagai terang penyertaan Tuhan kepada kita. Nah, untuk ibu-ibu yang bersedia menjadi pengurus WKP Selom 5 tahun ke depan, saya tidak berdoa, tidak berharap, tapi hampir pasti akan ada selisih. Pasti. Karena kita bukan sempurna. Tapi perselisihan itu tidak membuat kita pecah. Itu semakin mengasah kesatuan kita pada pokok anggur sejati, yaitu Yesus. Bapak dan Ibu sekalian, pikir kami ini di pastoran itu tidak pernah bertegang. Bertegang juga. Saya beri contoh. Cuci pakaian, ada yang mengatakan overload. Penuh lalu, apa tuh? Mesin tuh katanya. Datang yang lain 3 helai di mesinnya. Lah, siapa benar? Itu di pastoran loh. Maka itu contoh sederhana. Ketegangan. Sayang sisa makanan. Tidak ada yang makan. Oh, siapa mau makan sisa makanan? Maka muncullah kucing liar di pastoran. Liar sih tidak, kucing tetangga yang datang. Ada yang setia kasih makan tiap hari. Sekarang beranak pinak. Aku yang terganggu tidur sepanjang malam kalau sudah ada anak. Kadang-kadang kupukul seng. Kalau kupukul seng, bangunlah tetangga-tetanggaku kan. Tegang tuh. Sayang kucing atau sayang orang? Nah, kan tegang tuh. Tapi dalam ketegangan sederhana ini, kita tetap disatukan pada pokok anggur sejati, yaitu Yesus. Mengapa saya katakan ini? Ini konkret. Jadi Bapak juga sih, dan Ibu, tapi terutama saya arahkan ke pengurus WKP 5 tahun. Tetap ada ketegangan nanti ibu-ibu sekalian. Tapi ketegangan itu tidak membuat kita pecah. Nah, itu dah lain cerita, Bu Umar. Jangan yang di ujung sana dengar. Oke, jadi andaikan ada, kalau gitu ku ganti kata tegang nih. Andaikan ada ya selisih pendapat. Terima kasih. Andaikan ada selisih pendapat, itu tidak membuat hubungan kita putus. Kita ini adalah ranting-ranting Yesus yang diharapkan berbuah. Kesatuan kita dengan Yesus bisa mengalahkan segala kelemahan masing-masing. Dan inilah doa-doa kita pada malam ini, dan sekaligus juga sebagai ungkapan keteladanan kita kepada Bunda Maria yang setia bersatu dengan Yesus. Sehingga lintas waktu Bunda Maria tetap dilihat sebagai Bunda yang setia pada Yesus.
Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan berarti Bunda Maria tidak punya perselisihan dalam keluarga, tapi satu catatan dalam kitab suci yang perlu kita ingat, Maria menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Itu sikap Maria. Andaikan ada perselisihan, kita bawa dalam hati dan dalam doa. Dengan demikian, semoga kita menjadi ranting-ranting dari pokok anggur sejati yang menghasilkan buah keselamatan bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi sesama. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita lanjutkan dengan intensi misa kita pada malam ini sebagai doa umat. Pada penutupan bulan Rosario ini kita bersyukur atas kesetiaan kita berkunjung dari rumah ke rumah untuk melakukan doa Rosario sebagai penghormatan kepada Bunda Maria, tetapi juga doa Rosario ini menjadi sarana kita bersatu dengan Tuhan. Semoga kesetiaan kita bersatu dengan Tuhan tidak hanya berhenti pada bulan Rosario ini, tetapi setiap hari di sepanjang perjalanan hidup kita. Kami mohon. Kita juga berdoa untuk usaha Pak Usman dan teman-teman yang berjuang juga untuk menyatukan banyak orang di bidang pemerintahan. Semoga berkat Tuhan menyertai mereka sehingga ketika mereka sukses dan lancar dalam pelayanan, mereka menjadi ranting-ranting anggur Yesus yang berbuah kebaikan bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk pengurus WKP Selon dan kelompok doa Sungai Yordan agar mereka tetap kompak dan semangat dalam melakukan pelayanan, baik sebagai pengurus WKP di Selon ini maupun pengurus umat yang tetap mengajak orang bersatu dengan Yesus sehingga mereka semua menjadi ranting-ranting Kristus yang berbuah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Secara khusus juga malam ini kita doakan Bapak Septianus Atung yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberkati semua tenaga medis yang merawatnya dan operasi jantung yang akan dilaksanakan berhasil dengan baik, sehingga Bapak ini mendapat kesehatannya kembali dan menjadi ranting pokok anggur sejati yang berbuah dalam keluarga dan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita doakan juga pastor kita, Pastor Hamdi yang telah operasi jantung di Kucing. Semoga ia diberi karunia kesehatan sehingga dapat melayani umat di paroki ini seperti biasa. Dan dalam keheningan mari kita sampaikan doa pribadi kita kepada Bapa di surga. Allah Bapa sumber segala berkat, inilah doa-doa yang kami haturkan kepadamu
Sudilah mendengarkan dan mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Sebelum doa persembahan dan doa syukur agung, kita lanjutkan dengan pelantikan pengurus WKP Selon. Semoga kesediaan para ibu yang menjadi pengurus selama 5 tahun ini dalam melayani WK juga menjadi persembahan yang harum mewangi kehadirat Tuhan. Kepada Ibu Helmida, silakan memanggil para pengurus. Dan nanti kita berdiri di tengah ya. Nanti adik-adik kalau ibu-ibu banyak, kalian mundur pelan-pelan. Jangan mundur cepat-cepat ya. Terima kasih Pastor Edwin. Saya akan bacakan susunan organisasi pengurus WKP Spasi Selon Paroki Pusat Damai periode 2024 sampai 2029 ya. Bu Resia Sika, Bu Maria Dikan. Saya membaca sesuai yang diketik ya. Mohon maaf jika ada salah huruf atau salah nama. Nanti kita koreksi setelah perhatikan. Ketua Bu Rena, Wakil Ketua Bu Lucia, Sekretaris 1 Bu Maria Francisca, Sekretaris 2 Bu Lydia Yomas Triani, Bendahara Bu Atanasia Linda. Sini Bu, ya. Seksi liturgi koordinator Bu Fortunatia Ayang, anggota Bu Rini Mulyani, Bu Parida, Bu Marta, Bu Veronica Atik. Seksi liturgi. Seksi pendidikan koordinator Bu Lucia Bibit, anggotanya Bu Justina Yuyun, Bu Emiliana Yani, Bu Susana.
Seksi Humas Koordinator Bu Ida Farida, anggotanya Bu Sofiana Alina, Bu Sialva, Bu Francisca, Bu Regina Widianingsih, Bu Saniwati. Seksi Olahraga Koordinator Bu Maria Paskarianingsih, Bu Magdalena Ida, Bu Maria Alim, Bu Rupina, Bu Susi. Seksi perlengkapan Koordinator Bu Lucia Ena, anggotanya Bu Elvie Pania Mareta, Bu Agustina Idin, Bu Valentina Yani, Bu Helena. Bariskan sini Bu, yang sini, yang ini. Ya. Teks perlengkapan sudah belum? Sudah ya? Sudah lengkap? Perlengkapannya sudah belum? Belum ada perlengkapan. Saya ulang ya, seksi perlengkapan Koordinator Bu Lucia Ena, anggotanya Ibu Evi Fania Mareta, Agustina Itin, Valentina Yani, Bu Helena. Sudah? Sudah ya, saya lanjut. Kalau barisannya sudah agak tidak rapi, tidak masalah. Nanti biar Bu Ketua yang membagi ininya, surat tugas ya. Seksi konsumsi Koordinator Bu Lidiana Aje, anggotanya Bu Bernadetta Ani, Bu Martina Jiton, Ibu Margareta Ande, Bu Anastasia. Seni dan Budaya Koordinator Bu Yulita Tatika, anggotanya Hana Supina, Bu Liliana, Bu Heni Herlina. Seksi Seni dan Budaya Koordinator Bu Yulita Tati, anggotanya Bu Hana Supina, Bu Liliana, Bu Heni Herlina. Saya tugasnya hanya membaca. Minta tolong namanya yang disebut, silakan ya berdiri. Lalu seksi kesehatan Koordinator Bu Yusina Sambilau, anggotanya Bu Octavia Dianti, Bu Cecilia Mira, Bu Clara, Bu Murni. Ya, sudah semua ya namanya? Sudah Bu? Sudah? Oke, sip. Kembali ke paslon. Jawab bersama-sama, ya kami bersedia. Apakah saudara-saudari, apakah saudari-saudari bersedia menerima dan melaksanakan tugas sebagai pengurus WKP Selon selama 5 tahun ke depan dengan ikhlas hati? Ya, kami bersedia. Jawabannya, kami berjanji. Di hadapan Allah serta seluruh umat yang hadir malam ini dan yang tidak hadir, berjanjikah saudari-saudari dengan tulus ikhlas akan menunaikan tugas sebagai pengurus WKP Selon selaras dengan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada Anda sekalian yang telah diterima, menyumbangkan waktu dan tenaga demi kesejahteraan dan perkembangan umat Allah secara khusus WKP Selon, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan semoga Allah mendampingi beserta semua pengurus dan menjalankan tugas dan jabatan suci ini selama 5 tahun. Berjanjikah saudari-saudari sekalian untuk melaksanakan tugas suci ini? Ya, kami berjanji. Para umat Allah, kita telah mendengar kesediaan
serta janji yang diucapkan malam ini dalam melaksanakan tugas sebagai pengurus WKP selama 5 tahun ke depan. Marilah kita mohon berkat Allah bagi mereka. Ya Allah, yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada malam ini Engkau memilih saudari-saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu secara khusus pengurus WKP Selon. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk suatu tugas pelayanan suci ini. Semoga mereka melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahlian mereka untuk menunaikan tugas sebagai pengurus WKP Selon. Dengan cinta kasih dan semangat pengabdian, seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji dan kesediaan mereka, dan berilah rahmat-Mu, supaya mereka selama menjabat tugas ini, mereka akan tetap setia akan janjinya, karena berkat-Mu menyertai mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Allah itu selalu setia, yang akan mendampingi saudara-saudari, mengubah hati saudara-saudari, dan melindungi saudara-saudari terhadap segala bencana dan pengaruh yang jahat. Maka atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat di Selon ini, saya atas nama pastor paroki ditugaskan untuk meneguhkan saudara-saudari sekalian dengan jabatan masing-masing, dan tetap mendoakan saudara-saudari sekalian agar dapat menunaikan tugas sebagai pengurus WKP Selon selama 5 tahun ke depan. Semoga Allah memberkati saudara-saudari sekalian dalam menjalankan tugas ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai tanda sah, maka akan diserahkan SK pengurus WKP Selon mulai tahun ini sampai 5 tahun ke depan. Silakan Ibu Ketua, nanti ketuanya akan membagi ke anggota masing-masing. Selamat ya Bu. Baik, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu, serta kesediaan ibu-ibu dan saudara sebagai pengurus WKP Selon selama 5 tahun. Semoga persembahan ini
berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau telah menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria, untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Dikau dengan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Engkau di surga, diberkatilah yang datang bersama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Valentinus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu.
Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hambamu, pengurus WKP Selon ini yang telah menyediakan diri untuk melayani sesama. Ingatlah juga semua yang berulang tahun pada hari ini, secara khusus juga untuk Ibu Justina. Ingatlah pula kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja, Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang
Saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, Saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi karena saja, maka saya akan sembuh. tubuh Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Anak-anak yang hadir, maju ke depan, pastor berkati. Kita nyanyikan dari teks Datanglah Tuhan. Tuhan
Allah Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur atas penyertaan-Mu secara khusus sepanjang 1 bulan ini, karena kami melaksanakan doa rosario dari rumah ke rumah secara khusus di Selon ini. Kami juga mohon berkat dan penyertaan-Mu bagi pengurus WKP Selon yang baru. Berkatilah juga kue ulang tahun ini. Semoga kami bersukacita atas kesatuan kami dengan Tuhan kami Yesus Kristus sebagai pokok anggur sejati, dan semoga kami sungguh-sungguh menjadi ranting-rantingnya yang berbuah kebaikan dan keselamatan bagi sesama. Semoga juga Engkau memberkati rencana dari Pak Usman untuk melayani masyarakat di tempat ini. Demi Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Sebelum berkat penutup, adakah patah mematah kata? Oke. Selamat malam untuk kita semua. Saya mencoba dulu lah ya, seperti yang Pak Usman bilang walaupun belum pernah. Adil Katarino, Baculamin Kasaruga, Basenga Kajubata. Masih sudah hadir. Terima kasih juga buat Pak Usman dan Ibu Maria yang sudah membuka pintu rumahnya untuk kita melaksanakan pelantikan WKP Stasi Selon malam ini. Terima kasih juga untuk para suster yang sudah hadir malam hari ini. Semoga sehat selalu. Yang spesial malam ini saya doakan semoga Pak Usman selalu sehat, panjang umur, diberkati, terjadilah kehendaknya. Ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati Pak Usman dengan Bu Maria sebagai tuan rumah yang telah bersedia membuka rumahnya untuk kita malam hari ini. Yang saya hormati pastor beserta suster. Yang saya hormati WKP Inti, WKP Stasi Bodok, WKP Stasi Krosik, WKP Stasi Tanijaya, WKP Stasi Pusat Damai, dan WKP Stasi Selon sendiri. Selamat malam untuk kita semua. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini yang bersedia hadir di stasi kami dalam acara pelantikan WKP Stasi Selon. Terima kasih juga untuk Bu Maria yang selama 5 tahun telah membawa Stasi Selon ini dengan penuh semangat. Semoga semangat itu tetap ada di dalam Stasi Selon meskipun Ibu Maria tidak menjadi ketua lagi. Kami mohon dari Bu Maria tetap memberi semangat, dukungan kepada Stasi Selon agar Stasi Selon tetap maju. Terima kasih juga kepada teman-teman dari Stasi Selon yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai ketua yang baru. Dan dengan Bu Lus sebagai wakil. Mana Bu Lusnya? Teman-teman tahu juga ini wakilnya. Yang mana sih wakil ini dia? Oh, ini awalnya. Jadi kami berdua, saya sebagai ketua dan Bu Lus sebagai wakil, bukanlah kami orang hebat di WKP Selon ini. Kami berdua juga sama seperti ibu-ibu yang lain,
tetapi kami tidak tahu apa sebabnya kami yang pilih menjadi ketua dan wakil ketua. Mudah-mudahan dengan 5 tahun ke depannya nanti kami berdua memimpin WKP ini tetap maju. Namun kami berdua tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari kawan-kawan semua. Jadi harapan kami teman-teman tetap mendukung kami, tetap kerjasama, tetap kompak kita nanti agar tidak ada ketegangan, kata Pastor tadi. Tapi sebenarnya Pastor kami memang suka yang tegang-tegang itu. Mungkin satu lagi, mungkin Bapak Ibu lihat, kami berdua ini mungkin Ibu juga tidak ada di dampingi suami ya Ibu ya. Ya. Kami berdua bukan tidak didukung oleh bapak-bapak atau suami kami berdua. Mereka memang mendukung sepenuhnya dalam pelayanan di WKP ini, namun karena ada halangan, maka beliau tidak bisa hadir. Saya sebenarnya sudah jauh hari memang mengingatkan dengan Bapak, Pak, nanti tanggal 3 jangan kemana-mana ya. Saya pelantikan Pak. Tapi ternyata tadi jam 9 mendapat kabar bahwa abangnya drop dirawat di Antonius, jadi beliau harus hadir di sana. Jadi saya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Bapak tidak hadir malam ini bukan tidak mendukung kegiatan kita ya Ibu ya. Bapak tetap mendukung, namun Bapak tidak bisa hadir malam hari ini. Mungkin hanya itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bu Lus, silakan. Boleh. Kata dua kata. Pantun. Baik, terima kasih juga. Seperti yang Ibu Ketua bilang tadi, terima kasih kepada anggota Selon yang sudah percaya telah memilih kami sebagai ketua dan wakil ketua untuk periode 2004-2029. Kami juga berterima kasih atas bimbingannya selama ini kepada Bu Maria. Mungkin beliaulah yang membuat kami semangat selama ini. Semoga kami berdua juga bisa belajar dari beliau untuk membawa Selon lebih maju lagi dan lebih tetap kompak dan bersemangat. Ya, hanya itu saja. Terima kasih. Kesempatan juga. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertemuan. Walaupun sudah lama kita tidak mengucapkan yel-yel, tapi otak kita sudah direfresh, sudah ada di sini yel-yel kita, ya. Baik yang kami hormati seluruh kita yang hadir pada malam hari ini, yang izin mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, ya. Terima kasih telah hadir di tempat ini dalam rangka misa penutupan bulan Rosario dan pelantikan pengurus WKP Selon, ya, WKP Selon. Jadi untuk diketahui bahwa kami dari WKP Inti, ini ada beberapa dari WKP Inti, kebetulan saya juga di WKP Inti, ada aturan sekarang itu supaya WKP Inti ini dia lebih fokus melaksanakan tugasnya sebagai pengurus WKP Inti. Jadi WKP Inti, ketika saudara semua ya berada di kepengurusan WKP Inti, kita tidak diperkenankan untuk menjadi ketua WKP stasi. Bu, sekarang ini ada beberapa yang di Inti ini yang menjadi ketua WKP stasi. Sudah kami bahas, jalani dulu sampai selesai. Kemudian kalau kepengurusannya sudah selesai, maka aturan itu akan diberlakukan. Jadi yang pengurus inti ini tidak diperbolehkan menjadi ketua WKP stasi. Bukan berarti keluar, ya. Ingat, bukan berarti keluar, tetapi jabatannya lebih tinggi lagi dari ketua sebagai pembina, ya. Kita yang di WKP Inti, ketika kita berada di stasi,
ya kita tidak lagi sebagai ketua, tetapi lebih tinggi lagi dari ketua, sebagai pembina di bawah ketua umat dan pemimpin umat. Ketua umat dan pemimpin umat di SK sebagai penasehat, dan pengurus inti di dalam kepengurusannya, yaitu tadi yang kami sampaikan, kami tidak keluar dari kepengurusan WKP stasi, tetapi lebih tinggi sedikit dari ketua. Ini supaya mindset kita sama persepsinya. Karena WKP, ya WKP ini stoknya itu di paroki. Tidak ada lagi hierarki yang lebih tinggi daripada WKP tadi itu. Jadi WKP inti inilah yang tertinggi kepengurusannya. Tidak seperti WKRI yang jelas hierarkinya dari kabupaten, dari kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke pusat. Kalau kita stafnya di paroki, artinya yang tertinggi itulah kepengurusan WKP inti. Ya tentu pastor paroki kita mempunyai alasan kenapa dari 15 kecamatan paroki Pusat Damai yang menginisiasi adanya WKP. Karena ya ketika kita melaksanakan suatu kegiatan, kalau tidak ada perintah secara hierarki, ya mungkin bisa kita disalahkan. Kalau di pemerintahan kan ada hierarki pemerintah, struktur perintah itu dari pusat turun lagi ke kabupaten, ke provinsi, provinsi ke kabupaten, kabupaten ke kecamatan, barulah kita melaksanakan itu. Dan pastor paroki kita luar biasa. Dia menginisiasi ya stafnya dari WKP inti itu cukup di paroki. Ruang lingkupnya hanya paroki Pusat Damai. Tidak seperti WKRI yang punya hierarki lebih tinggi lagi. Kita di situ. Alasannya salah satu alasan supaya pelayanan kita ya langsung tepat ke sasaran. Sekarang kita merasakan manfaat dari program paroki Pusat Damai. Contoh kegiatan safari Advent dan safari Prapaskah. Sungguh luar biasa penggerakan yang dilakukan oleh ibu-ibu wanita Katolik. Ya. Dari latar belakang pendidikan yang bagaimana sampai yang tinggi, semuanya sama melakukan pelayanan. Walaupun ya jalan yang berliku, yang belok, yang amblas gak mobil, kita sama-sama memberikan penguatan satu sama lain. Melalui kegiatan safari, ya kita saling mengunjungi dari stasi yang satu ke stasi yang lain. Betul? Betul. Kalau tidak melalui safari, mungkin kita tidak pernah yang namanya ke stasi-stasi yang jelek jalannya. Betul? Betul. Betul. Jadi ya ini yang patut kita berikan apresiasi ya kepada pastor paroki, dalam hal ini diwakili oleh Pastor Babe. Ya kami mengucapkan terima kasih ya atas inisiasi dari pastor paroki Pusat Damai yang telah membuat WKP ini ya, sangat besar manfaatnya. Kita menjadi barometer di 15 kecamatan. Banyak sekali yang pengen seperti kita. Tidak usah jauh. Kampung Entuma, dia kecamatan Parindu, tapi parokinya paroki Sanggau. Beberapa kali mereka sharing dengan saya, karena desanya kecamatannya kecamatan Parindu, maksudnya sebenarnya wilayah Parindu, tetapi parokinya ke Gunung. Bagaimana sih? Ya kita hanya bisa sharing. Kalau untuk keputusan pelaksanaan kegiatan itu tergantung dari pastor masing-masing. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Hebat kan? Menjadi barometer dari paroki lain, menjadi barometer dari kecamatan lain. Ya. Dan pada hari ini masih online. Saya secara pribadi ya mengucapkan terima kasih kepada keluarga Pak Lukas yang berada di Hong Kong. Walaupun beliau berada di Hong Kong, full ya
1 bulan penuh beliau mengikuti kami ya Rosario. Kami Rosario door to door, beliau hadir walaupun melalui live streaming. Mudah-mudahan di Hongkong bisa menjadi motivator ya, baik menjadi keluarga sendiri maupun motivator masyarakat di sekitarnya. Masih? Oh masih ya. Ya Ibu ya dari Hongkong, terima kasih sudah setia menemani kami melaksanakan Rosario selama 1 bulan. Dari Hongkong ke jauh, tapi tetap setia. Oh lagi pegangnya, tidak pegang kembalikan. Baik, mungkin hanya itu saja ya dari saya. Sekali lagi terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam kain. Kalau ada kata saya yang salah, jangan cerita ke orang lain. Burung cerdas, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin, Pastor. Kalau Bapak tidak boleh pegang. Bu Ketua yang baru tadi, dia suka yang pegang. Baik, saya minta waktu 5 menit saja. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua WKP Stasi Slon yang baru dilantik. Semoga tetap setia melayani Tuhan dan masyarakat. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa tanggal 27 November 2024 kita akan bersama-sama mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Untuk Kabupaten Sanggau, saya ikut di dalam kontestasi pilkada itu. Kebetulan saya berada di nomor urut 2. Paslon kami adalah paslon nomor urut 2 berpasangan dengan John Henry. Usman dan John Henry memang masih baru, tetapi dari segi pengalaman Pak John Henry ini paham betul mengelola pemerintahan. Sebagai bukti bahwa beliau pernah menjadi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau kurang lebih 8 tahun. Kemudian pernah menjadi Kepala Dinas PU kurang lebih 5 tahun, dan pernah juga menjadi staf di Bapeda. Kenapa Bapeda itu penting? Karena Bapeda itu adalah yang membuat Grand Design Kabupaten Sanggau. Sanggau itu sangat luas. Kalau dibanding Jawa Barat, 3 kali Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sanggau. Luas wilayahnya kurang lebih 12.897 km persegi dengan 15 kecamatan. Dan Henry Usman punya konsep dan punya serta menguasai Grand Design Kabupaten Sanggau. Nah, tentu ketika kami diberikan kesempatan oleh masyarakat Kabupaten Sanggau, kami akan membangun Kabupaten Sanggau yang tidak pernah dibangun oleh pemerintah sebelumnya, tetapi kami tidak mengesampingkan pembangunan yang sudah baik kami lanjutkan, yang kurang baik akan kami perbaiki. Paslon nomor 2 adalah paslon yang nasionalis. John Henry kebetulan
mewakili saudara-saudara kita yang beragama Islam. Saya mewakili agama Katolik dan Dayak. Banyak yang mengatakan bahwa wakil itu tidak punya peranan. Menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kalau dia paham sebagai wakil, sebenarnya wakil itu bukan tidak berguna. Yang paling penting adalah wakil itu melakukan rapat dan koordinasi dengan semua kepala dinas untuk menentukan anggaran yang ada di Kabupaten Sanggau. Bupati itu hanya teken saja sebenarnya. Bukan berarti kita wakil tidak punya peran. Sangat besar perannya karena kita memberikan masukan kepada bupati dan termasuk para SKPD. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, saya mewakili Kecamatan Parindu. Satu-satunya yang mewakili Kecamatan Parindu. Secara hubungan emosional, saya sangat dekat dengan warga Kecamatan Parindu. Saya paham apa yang diinginkan oleh masyarakat Kecamatan Parindu. Dan saya paham juga pembangunan yang belum ada di Kecamatan Parindu. Sebagai contoh, untuk komunitas kita Katolik, ada WKP, ada HUD. Kalau kami terpilih, maka saya akan berikan anggaran setiap tahun untuk WKP. Dan tidak lepas juga terkait dengan pembangunan rumah ibadah, secara khusus gereja Katolik. Saya sebagai wakil yang mewakili Dayak, mewakili Katolik, tidak mungkin tidak kami bangun. Dan menurut saya John Henry Oak itu memang dia Islam, tetapi orangnya tidak fanatik. Komunikasi lebih gampang. Satu kelebihan beliau, dia mampu menjaga kebijakan pimpinan pada saat Pak PH menjadi bupati. Kemudian yang kedua, dia juga mampu melindungi stafnya yang bekerja. Nah, itu kelebihan beliau. Karena beliau punya koneksi yang sangat banyak dengan APH, dengan dirjen kementerian. Makanya saya memilih beliau sebagai paslon, sebagai pasangan saya. Jadi saya tidak sembarangan paslon memilih beliau, tetapi ada pertimbangan politik dan keputusan politik. Keputusan politik menurut saya, kami punya peluang untuk menang. Karena apa? Karena berdasarkan data BPS Kabupaten Sanggau, Muslim itu ada 35%, Katolik ada 42%, Protestan ada 17%, sisanya Hindu, Konghucu, dan animisme. Safety kami atau simpanan kami dalam pemilih memang kami ada di Muslim. Nah, oleh karena itu saya juga mohon dukungan dari Bapak Ibu, terutama Kecamatan Parindu, karena kita sangat dekat, mungkin lebih gampang kita berkomunikasi, mengusulkan kegiatan pembangunan. Tetapi bukan hanya itu yang kita pikirkan, adalah banyak hal. Yang pertama, masa depan anak-anak kita atau cucu kita. Karena bagaimanapun bupati dan wakil bupati pemegang kebijakan dan pegang anggaran, pasti ketika kita bertanya ada dengan pemimpin daerah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf karena mungkin malam ini
kesempatan yang sangat baik saya gunakan untuk menyampaikan ini, Pastor, karena memang saya maju sebagai calon wakil bupati ini tidak main-main. Saya serius bertarung, apapun yang terjadi hanya Tuhanlah penentu akhir. Saya rasa mungkin ini. Terima kasih Pastor, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Kami kata Lino, Bacura minta saruga, Pak Sengat Kak Jubata. Jalan-jalan ke Pasar Bonti. Ke Pasar Bonti, jangan lupa bersalaman. Jangan salah pilih calon bupati. Pilih calon bupati John Henry Usman. Terima kasih. Jalan-jalan ke Kota Baru. Ke Kota Baru naik perahu. Itu ingat saya ke Pontianak naik perahu di Sosok itu. WKP Selon sudah ada pemimpin baru. WKP Selon 5 tahun ke depan semakin seru. Baik, terima kasih untuk kita semua. Kita doakan seluruh harapan kita malam ini. Semoga mendatangkan berkat untuk kita semua. Dan karena itu, kita tutup dengan berkat. Tuhan sertamu. Dan sertamu. Saudara-saudara sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi, pelantikan pengurus baru WKP Selon, penutupan bulan Rosario sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam damai Tuhan. Amin.